Padahal sebenarnya mengorganisir kulkas dan pantry kita itu sangat penting. Jadi berarti energiku akan terbuang untuk berkomunikasi di pasar basah. Makanya aku lebih milih untuk belanja di supermarket. Jadi kita akhirnya beli makanan di luar yang akhirnya membuat kita over budget dalam makanan. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting dan tentang lain-lain. Karena hari ini kita akan bahas tentang lain-lain. Dan buat kalian teman-teman online kalian setia, thank you banget udah nonton video aku hari ini. Jadi udah lama banget kayaknya aku nggak bahas tentang meal planning. Jadi ada baiknya kita bahas lagi tentang meal planning ya, karena kayaknya udah banyak teman-teman nih yang mungkin belum dengar tentang cara meal planning aku. Jadi di video hari ini aku tuh mau kasih tahu ke kalian hal-hal yang menyebabkan kenapa sih biaya belanja kita itu kadang-kadang kok sampai tinggi banget. Karena buat kita mungkin yang ngatur budgeting keluarga, biasanya sih ibu-ibu ya, kita kan tahu bahwa belanja atau bahan makanan itu bisa jadi salah satu hal yang pengeluarannya itu cukup besar dari budgeting kita. Selain besar, dia juga fluktuatif banget, alias kadang bisa tinggi dan kadang juga bisa rendah. Maka dari itu hari ini aku akan sharing beberapa hal yang aku alamin, at least ya, yang aku rasakan sendiri. Kenapa sih kadang belanjaan aku itu tinggi dan kadang rendah juga. Tapi aku harus kasih tahu juga bahwa ini bukan artinya keadaan yang pasti semua orang ngalamin atau semua orang pasti punya kendala yang sama. Enggak, karena setiap keluarga itu kan mungkin berbeda ya. Karena belanjaan itu kan bergantung juga sama berapa jumlah orang yang makan di rumah, berapa jumlah orang dewasa, berapa jumlah anak kecil. Belum lagi kalau misalnya ada yang diet khusus, gluten free lah, atau nggak bisa makan ini, alergi khusus. Nah itu juga akan jadi pertimbangan. Dan yang banyak orang nggak tahu juga itu tentang lokasi, alias di mana tempat kita tinggal itu berpengaruh sama harga makanannya. Kayak misalnya contohnya di aku, mungkin buat teman-teman yang udah sering nonton video aku, kalian tahu kan tentang video tutup budget aku. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa nonton videonya karena aku taruh linknya juga di atas ini. Ini adalah tutup budget aku setiap bulan, dimana kalian bisa lihat berapa total pengeluaran aku di setiap pos kategori, dan salah satunya adalah kategori belanja. Nah, kalau misalnya kalian lihat angka di situ dan misalnya dalam satuan rupiah atau dalam satuan Filipin peso, karena aku tinggal di Filipina, itu kalian pasti akan rasa, hah, belanjanya kok mahal banget. Tapi aku bisa jelasin bahwa yang pertama itu karena mata uang Filipin lebih tinggi dari mata uang rupiah. Artinya pasti kalau di-convert dari mata uang Filipin ke rupiah, angkanya akan jadi lebih tinggi. Yang kedua, biaya hidup di Filipina ini juga lebih tinggi. Apalagi di Filipina ini aku tinggal termasuk di kota besar. Jadi otomatis biaya hidup di kota besar akan jauh lebih mahal dibanding mungkin dengan kita-kita yang tinggalnya itu bukan di kota besar atau bukan kota yang metropolitan. Oke, jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi menurut aku meal planning itu adalah hal dasar dari iritnya belanjaan makanan kita atau enggak. Tanpa meal planning itu aku bener-bener kayak over budget banget. Ibaratnya kalau dibilang secara kasar, sebelum aku meal planning itu belanjaan aku 2 kali lipat dibanding yang aku keluarkan sekarang. Jadi tipsnya adalah pertama, coba buat meal planning. Buat teman-teman mungkin yang belum pernah meal planning, kalian bisa cek playlist meal planning aku, akan aku taruh linknya di atas ini juga. Kalian bisa nonton video-videonya setelah nonton video yang ini. Jadi intinya kenapa meal planning ini bisa bikin belanjaan kita lebih murah? Pertama, karena kita belanja hal-hal atau makanan yang akan kita konsumsi. Selain itu kita juga tahu gitu loh kapan mau makainya dan berapa banyak. Karena tanpa meal planning dulu aku itu suka beli bahan-bahan makanan yang aku nggak tahu bakal dimasak kapan, yang akhirnya bisa jadi busuk dan jadi food waste. Setelah itu aku membelinya juga bisa jadi kebanyakan karena aku nggak tahu berapa banyak yang aku butuhkan, jadi aku asal ambil aja dan itu akhirnya buang-buang uang. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan cek playlist meal planning aku. Yang kedua adalah disorganized pantry atau ibaratnya tempat penyimpanan makanan di rumah kita. Misalnya nih contohnya kulkas, mungkin buat kita kadang rapin kulkas itu kan males ya,
Kayak ibaratnya kita kalau habis belanja ya udah asal taruh aja semuanya di kulkas. Padahal sebenarnya mengorganisir kulkas dan pantry kita itu sangat penting. Jadi misalnya aja nih, pantry kita itu kan tempat nyimpen makanan ya, makanan kaleng, makanan kering, saus-saus, bumbu-bumbu. Nah, aku suka ngaturnya itu adalah berdasarkan saat aku beli. Jadi aku belajar seperti caranya supermarket ngatur barang-barang mereka. Artinya adalah barang yang baru itu kita taruh di paling belakang. Jadi barang yang kemarin-kemarin kita beli makin lama makin maju. Dulu saat aku masih malas-malas, ya udah apa yang aku beli aku langsung taruh aja di situ. Akhirnya barang yang udah aku beli mungkin bulan lalu itu makin kedorong dan akhirnya jadi busuk atau alias expired. Makanya buat aku penting banget untuk langsung mengorganisir atau mengatur pantry dan kulkas aku itu saat habis belanja. Supaya apa? Supaya nggak ribet nantinya, daripada aku pikir udah deh nanti aja deh setiap akhir bulan, udah deh nanti aja deh. Mendingan setiap habis belanja itu langsung diatur dengan sistem kayak gitu. Selain itu, tipsnya juga bisa pakai tracker and update. Nah, buat kalian mungkin yang mau cek lembar kerja meal planning aku, kalian bisa cek di devimelisa.com. Kalian bisa dapetin di situ meal planning dan juga lembar kerja budgeting aku. Nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kalian bisa tanya aku, DM aku, atau misalnya di situ juga ada nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungin untuk tanya-tanya tentang meal planning dan juga budgetingnya. Cek di devimelisa.com. Tracker dan update ini penting banget supaya ibaratnya kita tuh nggak ribet harus ngebongkar pantry dan kulkas kita setiap habis makan. Jadi kita tinggal langsung cek aja tuh di dalam kertas tracker kita tersebut. Alasan yang ketiga kenapa belanjaan kita suka mahal itu karena kita punya prinsip ya udahlah. Aku nggak tahu bilangnya apa, tapi itu kayak aku sering mengyaudahkan lah. Jadi artinya apa? Aku punya meal planning, aku bikin meal planning, aku ngatur kulkas dan juga pantry aku dengan rapi. Tapi ibaratnya kadang ada dong hari-hari dimana kita itu males, kita itu capek, kita tuh ngerasa nggak mau masak. Pasti ada kan? Nah, itu biasanya itu adalah momen saat aku ya udahlah. Artinya kayak ya udahlah nggak usah ikutin meal planning deh. Misalnya harusnya hari ini aku masak nasi goreng, tapi karena males ya udahlah pesen aja deh. Nah, ya udahlah itu membuat momen jadi kita akhirnya beli makanan di luar yang akhirnya membuat kita over budget dalam makanan. Tapi aku sendiri bukan artinya melarang kita untuk beli makanan di luar ya. Menurut aku tetap boleh, tapi kalau aku sendiri, aku itu beli makanan di luar paling enggak itu weekend aja atau misalnya hari libur. Itu baru aku beli makanan di luar. Tapi itu pun juga harus diatur dalam budget supaya artinya aku enggak kaget kalau misalnya budget makanan aku itu over karena aku beli makanan di luar. Tapi intinya adalah momen ya udahlah ini itu salah satu yang bikin budget makanan kita itu lebih mahal. Tipsnya untuk kita yang suka ya udahlah ini itu adalah punya menu easy peasy meal. Jadi aku bilangnya itu adalah menu yang super duper gampang. Ibaratnya kita gak perlu mikir, bahkan kita merem pun masakan itu jadi. Pasti kita punya dong, misalnya nih kayak aku paling gampang aja ya, aku itu masih makan chicken nugget, ibaratnya kayak gitu. Atau misalnya spaghetti, itu adalah salah satu menu easy peasy buat aku. Jadi kalau misalnya aku males atau aku nggak mau masak, ya udah aku akan masak spaghetti atau yaudah deh chicken nugget aja sama mungkin kasih sayur-sayuran salad kayak gitu. Itu udah jadi makanan buat aku. Karena kalau misalnya di dalam menu meal planning kita semuanya itu masakan yang susah, ya otomatis kita akan males. 1-2 hari sih mungkin kita masih semangat, tapi kalau setiap hari masakan kita ribet-ribet, ayam asam manis, gulai, opor, nasi uduk, itu kan masaknya PR banget ya. Nah kalau setiap hari kita punya menu kayak gitu terus pasti kita akan capek gitu loh. Jadi makanya penting banget untuk kita punya easy peasy meal supaya saat kita males pun atau capek kita tetap bisa masak sendiri. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian, dan kalian boleh banget untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Alasan yang keempat ini berhubungan dengan yang tadi aku bilang di awal, yaitu lokasi. Jadi kadang kita suka belanja di tempat yang salah. Jujur sejak tinggal di Filipina sebenarnya aku udah jarang banget belanja di pasar, dan itu sebenarnya suatu kekurangan banget sih. Kayak mungkin kalau aku belanja di pasar basah, belanjaan aku akan jauh lebih murah daripada aku belanja di supermarket. Tapi jujur ya, karena aku nggak bisa bahasa Filipina, gak sama membahasa Tagalog dengan baik, jadi kadang ke pasar itu PR banget. Jadi ibaratnya energiku akan terbuang untuk berkomunikasi di pasar basah. Makanya aku lebih milih untuk belanja di supermarket. Tapi lokasi supermarket itu juga berpengaruh banget untuk budgeting aku. Makanya aku perlu banget planning. Makanya tipsnya itu selalu planning. Jadi misalnya aja nih, ada supermarket yang memang tempat aku untuk beli daging. Kenapa? Karena dagingnya itu lebih murah dan lebih lengkap. Jadi
kalau aku ke sana, aku akan beli daging yang aku butuhkan. Sisanya untuk bahan-bahan makanan yang kayak makanan kaleng, saus, sayur, bumbu-bumbu dan lain sebagainya, aku belanja di supermarket yang harganya itu memang lebih murah. Dimana barang-barang di situ biasanya harganya itu lebih murah, kurang lebih ya sekitar beberapa ribu lah kalau misalnya dirupiahkan gitu ya, daripada di supermarket tempat aku beli daging. Tapi itu adalah contoh gimana kita belanja di tempat yang salah itu bisa membuat belanjaan kita jauh lebih mahal. Alasan yang kelima ini adalah one time meal. Maksudnya apa sih? Misalnya nih, contohnya aku mau masak rendang. Aku kan kalau masak rendang berarti butuh santan kan. Nah biasanya santan itu kan gak bisa dibeli cuma beberapa sendok doang atau berapa mili doang. Biasanya itu kan banyak. Jadi di dalam meal planning aku itu akan aku masukkan juga menu yang memerlukan santan. Misalnya tadi kan aku masak rendang, jadi di meal plan aku saat ini aku akan masukkan juga menu misalnya bubur kacang hijau, karena aku kalau masak bubur kacang hijau itu pakai santan juga. Supaya apa? Supaya tidak terbuang-buang, karena biasanya kalau misalnya kita beli bahan-bahan makanan untuk satu kali masak doang, itu akan jadi food waste yang akhirnya adalah buang-buang uang juga karena kita membeli lebih dari yang kita butuhkan. Jadi makanya meal planning itu penting banget, selain untuk irit dalam belanjaan tapi juga untuk mengurangi food waste kita, karena kita ibaratnya bisa menggunakan bahan-bahan makanan kita itu semuanya gitu loh, nggak cuma untuk satu jenis makanan doang. Buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video yang baru. Alasan yang terakhir yang menurut aku bisa membuat belanjaan kita mahal itu karena kita nggak mau beli generik, alias kita maunya semua yang branded. Pokoknya kita tergila-gila sama merek makanan. Menurut kita pokoknya kalau misalnya mereknya mahal, terkenal, itu udah pasti bagus. Nah jadi aku lihat nih di beberapa YouTube, di beberapa blog teman-teman yang suka meal planning juga, itu dibilang bahwa ada satu studi. Jadi mereka itu ngetes makanan dengan merek tertentu yang sudah terkenal dengan barang yang generik gitu, alias yang dikeluarkan dari supermarket tersebut. Dan ternyata hasilnya adalah mereka tidak merasakan perbedaan. Jadi mereka nggak tahu yang mana yang bermerek dan mana yang generik, karena menurut mereka kurang lebih rasanya itu sama. Tapi ini nggak untuk semua jenis bahan makanan sih. Untuk beberapa jenis bahan makanan memang mungkin kita perlu akui ada beberapa merek yang kualitasnya udah oke dan sudah terpercaya, ya itu juga nggak masalah. Tapi mungkin nggak ada salahnya juga nih kita coba generiknya atau ibaratnya yang dikeluarkan dari supermarket tersebut. Karena apa? Harganya lebih murah, dan kalau kita belum coba kan kita belum tahu rasanya kayak apa. Jadi yang biasa aku lakuin adalah aku coba dulu beli yang ukurannya kecil. Kalau misalnya menurut aku rasanya mirip dengan merek terkenal yang harganya lebih mahal, ya aku lebih baik beli yang generik aja. Karena biasanya untuk bahan makanan dengan brand tertentu yang sudah terkenal itu mereka bisa markup atau naikkan harganya sekitar 30-50%. Bayangin kalau misalnya kita beli 10 item yang harganya lebih mahal 30-50%. Jadi sayang banget kan? Makanya kita bisa coba beli bahan-bahan makanan yang generik. Oke, kalau gitu segitu aja video aku hari ini. Sekali lagi thank you banget udah dengerin dan hadir di video hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.